Ibu partisipasi dalam acara seminar tentang budaya positif yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang akan memberikan isi dari kegiatan ini, yaitu Ibu Anda Purwanti selaku nominasi calon guru penggerak. Untuk itu, tanpa menunggu lama, kita langsung simak saja pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anda Purwanti kepadanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mendiskriminasikan pengalaman yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak mengenai budaya positif. Budaya positif ini, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk budaya positif, di mana budaya positif ini berpihak pada murid. Yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan internal dan eksternal. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya ya, coba Bapak Ibu kepal, kemudian Bapak Ibu berbalik ke sampingnya atau itu paksakan tangan Bapak Ibu itu untuk dibukakan. Itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga dengan peserta didik kita. Di sini teori ini ya, nah kenapa di sini harus berubah paradigma yang darinya kita paradigma lama sekarang menjadi paradigma perubahan yang baru. Di sini bisa dibuktikan ya Bapak Ibu, ternyata yang bisa membuka kepala itu bukan yang orang yang membuka gitu ya. Ibaratkan gini, jadi nggak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri. Begitu juga dengan siswa kita. Kita nggak bisa mengontrol siswa kita itu untuk sama dengan kita, tetapi kita harus bisa mengikuti apa maunya mereka, ya, kodratnya mereka seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kepala tangan tadi. Nah, di sini disebut sebagai teori kontrol ya Bapak Ibu. Paradigma stimulus respon. Pendekatan teori kontrol di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita positif di sini Bapak Ibu ya, bisa kita lihat dalam bagian ini ya, di sini. Jadi disiplin ini yang berkaitan dengan teori kontrol tadi. Jadi kontrol itu pada diri anak tersebut. Nah, di sini di teori kontrol ini bisa Bapak lihat. Jadi pada diri anak itu, kalau anak itu melanggar aturan, anak itu memiliki tujuan pemecahan masalah tersebut dengan segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengidentifikasinya ya, mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada pada diri anak Bapak Ibu. Sebenarnya makna dari disiplin itu Bapak Ibu ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Taat patuh ini berarti kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Peraturan. Jadi program di kebutuhan seksual penggerak ya, di kelas 10 itu sudah adanya profil Pancasila. Saya akan mengenai 5 posisi kontrol. Di sini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat, penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Nah, di sini bisa saya kasih contoh, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berupa verbal. Kamu selalu saja salah. Nah, itu juga verbal Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mencubit ya, itu merupakan bentuk yang fisik ya Bapak Ibu. Biasanya verbal itu lebih menyakitkan dibanding fisik Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu, saya akan tayangkan videonya. Kira-kira siapa nih nggak percaya diri? Nah, itu kalau
Yang video di situ, yang telah saya tayangkan tadi, itu pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kita biasanya guru akan bersuara lembut, halus ya, sehingga anak itu merasa lebih merasa kena ya ke hatinya, kemudian merasa anak itu bersalah ya. Tadi di sini akan membuat anak tersebut identitas yang gagal Bapak Ibu. Nah, ucapan seperti apa ya coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu. Di sini adalah sebagai teman. Perlu peraturan. Mengapa harus keyakinin kelas? Bapak Ibu di sini bisa kita lihat kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ya contohnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturannya? Harus datang tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Jadi nilai motivasi intrinsik ini muncul dari diri peserta didik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik yang Ibu paparkan tadi yang mengenai konsep bagaimana penanganan anak tentang kedisiplinan. Nah, pertanyaan saya cukup sederhana saja. Seberapa efektifkah konsep yang Ibu terangkan tadi mengenai posisi guru manajer sebagai manajer dalam menangani kedisiplinan itu diterapkan di sekolah Ibu? Ya, di sekolah Ibu. Ya, sekolah kita. Pada saat kita memecahkan permasalahan mengenai kedisiplinan, di sini kan kita tujuan utamanya adalah siswa, ya, perilaku siswa Bapak Ibu. Jadi pada saat kita melakukan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi Bapak Ibu, diharapkan anak itu menyadari akan kesalahannya. Nah, disinilah pentingnya menyadari kesalahannya Bapak Ibu. Ya, dia tahu pelanggaran apa yang telah dia lakukan, disiplin mana yang telah dia lakukan. Seperti Naren tadi Bapak Ibu, dia tahu Naren tadi kesepakatan mana yang sudah dia langgar, ya, sudah dia tidak patuhi Bapak Ibu. Nah, di sini tuh kita ingin anak itu menyadari betul-betul tentang pentingnya kedisiplinan dan motivasinya itu adalah dari diri sendiri. Jadi anak takut disiplin ini, kedisiplinan ini muncul betul-betul dari perilaku diri anak itu sendiri. Ya, jadi jangan pernah lelah Bapak Ibu untuk merubah perilaku tersebut. Ya, jadi kalau sudah terbentuk, insya Allah Bapak Ibu akan melahirkan peserta didik yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, mandiri, tanggung jawab dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya berikan, atau mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lainnya. Budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga terciptalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, menciptakan peserta didik yang memang mampu bersaing di era globalisasi. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya untuk implementasi budaya positif dari Ibu Anda Purwanti.